Om Swastiastu, sahabat semuanya. Selamat datang, selamat berjumpa bersama kami Bali Teman Sekar Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua senantiasa kami jumpai dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, dalam video ini kami tidak mengunggah informasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui. Informasi yang kami unggah adalah sidang promosi program doktor ilmu hukum dari salah seorang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia asal Bali, yakni Idewo Kade Wiyarsa Rakesandi, yang disapa atau akrab dipanggil dengan Dewa Wiyarsa Rakesandi. Sidang promosi program doktor ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana di Sanglah, Denpasar. Bagaimana proses sidang ini secara utuh kami unggah dalam video ini, yang dihadiri juga oleh pimpinan serta anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berasal dari Jakarta. Ini hal yang luar biasa. Salah satu putra terbaik dari Provinsi Bali mengikuti program doktor dan menyelesaikan program doktor dengan sangat baik di saat masih aktif menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, bagaimana suasana dan jalannya sidang promosi program doktor ini, sahabat bisa mengikuti dalam video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Dan kepada hadirin sekalian, dalam acara sidang terbuka dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa singkat dari program yang dipromosikan pada hari ini. Nama Idewo Kade Wiyarsa Rakesandi, tempat tanggal lahir Yesumo 21 November 1970. Umur 53 tahun dan sampai saat ini beliau berprofesi sebagai anggota DKPP. Adapun judul disertasi yang akan diujikan dan dipromosikan pada hari ini, rekonstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah menuju tata kelola pemilihan umum serta yang baik. Hadirin yang kami hormati, acara akan dimulai dengan menghadirkan pimpinan sidang, tim penguji dan promovimus. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Kepada pimpinan sidang dan tim penguji dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Disampaikan hadapan majelis penguji
dan Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya menyapa beberapa undangan yang sudah hadir. Kemudian ada Bapak Si Kristiani, kemudian ada Bapak Muhammad Yusuf Aliasa, dan yang lainnya semua, dan hadirin yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Selamat datang dan selamat mengikuti sidang terbuka dari Komunitas Saudara Dewa Kami yang saya kasih. Sebelum sidang dimulai, kami ingin memastikan kondisi saudara Komunitas. Apakah saudara dalam kondisinya sehat? Sehat, Protes? Apakah saudara siap untuk mengikuti proses sidang hari ini? Ya. Dengan memanjatkan asal ketuhanan kita, desain yang dihasil Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan mempertimbangkan persyaratan maupun proses yang telah dilalui Komunitas dalam mengikuti studi di prodi doktor ilmu hukum fakultas hukum Universitas Udayana, antara lain telah menyelesaikan 1. Sidang prakualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018. 2. Sidang proposal penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022. 3. Pengaturan pemilihan kepala daerah menuju tata kelola pemilihan umum serentak yang baik dinyatakan dibuka. Kepada Komunitas diinformasikan bahwa sidang Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumberya SSIUM selaku Ketua Sidang. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Iputu Sudarmo Sunadi SHSU Direktur Motor Komunitas pada penelitian seperti ini. Kemudian yang hormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Igede Yusuf SIMH selaku Profesor 1 dan juga Menteri. Yang hormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Imade Subawa SMS Direktur. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Yohanes Kusuna DRS SIMH dan Menteri. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Inyoman Suyatna SMH kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Idewa Gede Palguna SMUM, dan yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Nade Gede Subagara Ngeresan SHNKM. Mungkin juga Bapak sekalian saat hadirin yang telah berkenan hadir pada sidang ujian terbuka hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon izin, saya akan memaparkan secara singkat penelitian disertasi dengan judul rekonstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah menuju tata kelola pemilihan umum serentak yang baik. Penelitian disertasi ini dilatar belakangi oleh satu kondisi di mana sebetulnya pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pilkada dan pemilu, termasuk yang sedang berlangsung saat ini ialah pilkada serentak 2024 yang masih dalam persiapan dan pemilu serentak 2024 yang tahapannya sedang berlangsung. Tentu penyelenggaraan pilkada dan pemilu memberikan harapan sebetulnya tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih mensejahterakan rakyatnya. Berdasarkan situasi yang ada,
ada sejumlah problematik yang kami progres temukan dalam penelitian disertasi ini, terutama terkait dengan konstruksi pengaturan pilkada serentak dan pemilu serentak. Yang pertama ialah terkait dengan problematika filosofisnya, yaitu hakikat pilkada. Hakikat pilkada, apakah pilkada itu sesungguhnya, kemudian juga terkait dengan kualifikasi pilkada. Dalam arti apakah pilkada sebagai bagian dari pemerintahan daerah, apakah pilkada sebagai bagian dari pemilu. Saya kira itu poin penting. Kemudian dari aspek yuridis ialah norma baru tentang kualifikasi pilkada, terutama dalam pasal 18 dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran dan pengaturan kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam beberapa kesempatan pilkada dinyatakan sebagai bagian dari pemerintahan daerah, dan dalam perkembangan akhir dinyatakan sebagai bagian dari pemilu. Hal ini tentu penting untuk diteliti, ya, untuk menemukan apa sebetulnya pengaturan yang tepat, ya, dan bagaimana kita para pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu merespon situasi ini ke depan. Putusan MK nomor 55 tahun 2019 memicu munculnya kembali persoalan ini, karena sebetulnya melalui putusan MK nomor 97 ya, itu sudah dinyatakan pilkada bukan pemilu, tetapi belakangan melalui putusan MK nomor 55 tahun 2019 dan terakhir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2022 ya, dengan tegas menyatakan pilkada adalah pemilu. Nah, secara sosiologis tentu kita melihat bahwa penyelenggaraan pilkada serentak dan pemilu serentak masih menimbulkan banyak permasalahan, dan hal ini perlu untuk apakah hakikat pemilihan kepala daerah dalam pemilihan umum serentak di Indonesia. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah dalam pemilihan umum serentak. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah tentang bagaimana rekonstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah menuju tata kelola pemilihan umum serentak yang baik. Tujuan umum, ya, secara umum penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian secara filosofis, kemudian juga yuridis dan tentu teoritis, dalam rangka mengembangkan konsep, teori, dan keilmuan di bidang hukum pemilu ke depan. Mengenai proses penelitian, ya, saya bersama, ya, atau meneliti dengan judul dan urusan masalah sebagaimana yang program Medus teliti. Mengenai landasan teoretik dan tata pikir, jadi ada sejumlah teori yang digunakan. Jadi selain teori hukum, juga asas hukum dan konsep hukum. Jadi teori asas dan konsep ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, baik urusan masalah yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Dalam naskah disertasi telah diuraikan. Jadi misalnya teori negara hukum dipakai pada semua masalah. Teori penafsiran hukum, ya, misalnya digunakan untuk urusan masalah pertama dalam kaitannya dengan menginterpretasi kualifikasi dan hakikat pilkada dan seterusnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, ya, dengan sejumlah pendekatan, misalnya pendekatan perundangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan filsafat, dan juga perbandingan. Perangkat pintunya ada sekian, dan ini merupakan kesimpulan, ya, dari apa yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya mengenai kesimpulan. Secara besar terhadap pengurusan masalah pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Hakikat pilkada dan pemilu, ya, termasuk dalamnya pilkada serentak dan pemilu serentak, adalah sarana pelaksanaan rakyat dalam memilih para pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai kualifikasi pilkada, tentu pilkada dimaksud sini adalah pilkada langsung, ya, pilkada langsung, maka kualifikasi pilkada adalah bagian dari pemilu.
Karena itu penyelenggaraan pilkada dapat diserentakkan dengan pemilu. Tentu ya, keserentakan ini harus memperhatikan parameter model pemilu serentak yang baik, juga memperhatikan tata kelola pemilu, sehingga dalam penyelenggaraannya aspek substansi, kemudian teknis penyelenggaraan dan tata kelolanya juga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, konstruksi pengaturan pilkada dan pemilu ini telah mengalami beberapa kali perubahan ya, di dalam undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu pasca reformasi. Namun demikian, dalam perubahan terakhir sekali lagi, dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 dan nomor 85 tahun 2022, arah ke depan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maksud, maka pilkada dikualifikasi sebagai pemilu. Namun demikian, ya, kedua putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, sehingga kalau kita lihat di dalam undang-undang pilkada, ya, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, misalnya terkait dengan penanganan perselisihan hasil, itu masih diatur di situ, ditangani oleh Badan Peradilan Khusus yang tadi dibentuk sebelum Pilkada Serentak Nasional 2024. Sementara di sisi lain, gagasan pembentukan Badan Peradilan Khusus oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan konstitusi. Ya. Oleh karena itu, kewenangan penanganan perselisihan hasil pilkada dikembalikan secara permanen kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan saya, ya, aspek ini sangat penting karena sebentar lagi ya, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak nasional dan ini adalah pilkada serentak terbesar dalam sejarah demokrasi kita. Ya, jadi caranya pun sebelumnya dilakukan, tetapi itu masih serentak bertahap, ya, termasuk pilkada serentak bertahap terakhir 2020 di 270 daerah termasuk dengan provinsi dan kabupaten kota. Untuk rumusan masalah ketiga, bahwa dalam rekonstruksi pengaturan pilkada menuju pada pola pemerintahan yang baik itu dibutuhkan satu parameter ya, yang saya konsepkan sebagai parameter model pemilu serentak yang baik. Nah, parameter ini terdiri dari beberapa unsur yang digunakan untuk menganalisis model-model pemilu serentak ya, yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Ya, sebenarnya ada 6 posisi itu, dan kemudian berdasarkan terkait itu dilakukan kajian dan penilaian. Nah, kemudian saya rekomendasikan dua alternatif model ya. Yang pertama adalah model pemilu serentak tempat yang terdiri dari pemilu serentak nasional yang kemudian beberapa waktu setelahnya diikuti dengan penyelenggaraan pilkada serentak nasional. Itu opsi pertama, tapi opsi ini memerlukan persiapan yang matang karena berkaitan dengan pengaturan, kemudian persiapan penyelenggaraan dan juga terkait dengan masa jabatan pejabat yang akan dihadirkan. Kemudian opsi kedua bisa juga dengan mempertahankan model yang ada sekarang. Model pertama, pemilu 5 kotak yang kemudian disertai dengan pilkada dalam strategis 2 kotak. Tapi harus dilakukan perubahan mendasar, sebab sebagaimana yang kita lihat sekarang, ada pola pemilu yang berlangsung ini masih banyak masalah ya, sehingga diperlukan upaya-upaya dimulai dari pengaturannya sampai kemudian teknis pelaksanaannya, sehingga prinsip-prinsip pemilu demokratis, prinsip-prinsip penyelenggara pemilu itu dapat diwujudkan dengan tujuan diharapkan bahwa demokrasi Indonesia ya, tidak hanya terselenggara secara prosedural, tetapi juga bisa semakin substantif karena Indonesia telah cukup berpengalaman ya di dalam menyelenggarakan pemilu, di dalam menyelenggarakan pilkada baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau sporadis maupun yang diselenggarakan secara serentak. Setelah itu yang dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat dan amat sangat terpelajar, para pengundi, dan untuk selanjutnya saya berikan kepada rekan. Terima kasih. Terlalu selesai. Silakan Pak. Terima kasih. Dan juga saudara Profesor, kalau dipahami secara konstitusional,
pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan bupati di Gubernur dilakukan secara demokratis. Bagaimana Anda kemudian tiba-tiba mengklasifikasikan bahwa pemilu kada ini penyelesaian sengketanya oleh Mahkamah Konstitusi? Bukankah ini satu pemikiran yang paradoksis? Di satu pihak pasal 18 sudah memberikan ketegasan. Pasal 18 ayat 4 itu juga sebenarnya menjadi norma yang selalu pemilihan demokratis. Tapi kemudian dia masuk ranah pemilihan kepala daerah dalam konteks 18 atau dia masuk dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ini saya minta klarifikasi dan justifikasi teoritis filosofis mengenai kenapa Anda mengklasifikasikan bahwa pemilu kada itu masuk dalam rejim pemilihan umum. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Prof. Mungkin saya memberikan harapan. Jadi memang kalau kita lihat di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah ya dimaksud oleh tingkatan itu sebenarnya dipilih secara demokratis. Namun kalau kita lihat ya secara historis ya hal original dan perubahan pasal 18 pada sidang MPR, makna kata demokrasi itu adalah makna yang terbuka dengan dua opsi konkretnya. Yang pertama bisa dilakukan secara langsung ya melalui pemilihan oleh pemilih ya rakyat Indonesia yang memenuhi persyaratan, atau bisa juga dimaknai sebagaimana praktek-praktek di masa lalu bahwa kepala daerah dipilih melalui DPRD provinsi atau kabupaten kota. Tetapi ya secara filosofis bahwa semangat pemilihan kepala daerah pasca reformasi ini di dalam sejumlah uji materi di Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditindaklanjuti di dalam pembentukan undang-undang pilkada, maka makna demokratis itu ya diinterpretasi dan diatur sebagai pemilihan secara langsung. Ya, itu. Nah, pemilihan secara langsung ini kemudian juga berkembang. Ya. Saya meneliti pengaturan ini dalam sekitar undang-undang pilkada mungkin mulai dari Undang-Undang 32 tahun 2004 sampai dengan Undang-Undang 1 tahun 2015 dan perubahannya. Ya, terakhir Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan perubahan berikutnya tidak menyentuh substansi soal ini. Nah, di situ dikatakan bahwa makna pilkada itu tentu ya secara demokratis secara langsung, tapi secara langsung itu ya dalam satu kesempatan dinyatakan sebagai bagian dari pemerintah daerah, sehingga kewenangan menangani perselisihan hasilnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam perkembangan terakhir dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saya sampaikan di awal tadi dengan tegas disebutkan bahwa pilkada adalah pemilu. Mengapa demikian? Salah satunya kalau kita bicara soal ini dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa gagasan untuk membentuk badan peradilan khusus itu sudah apa ya dari segi waktu ya dan juga dari segi kedudukan ya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini juga masih bermasalah. Jadi secara besar-besarnya demikian Prof, dan saya juga sebagai justifikasi meneliti unsur-unsur pilkada dan pemilu. Jadi apa saja unsur-unsur pilkada langsung itu dan apa-apa saja unsur pemilu itu.
mulai dari asas ya, kemudian penyelenggara ya, dan lain sebagainya, tahapan dan seterusnya. Secara substansi ya, kemudian dapat disebutkan bahwa kita berkaitan dengan pemilu, karena pemilu sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar, maka kewenangan menangani putusannya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu bahwa ya, dengan menggunakan analogi yang saudara sampaikan, apakah pemilihan kepala desa saatnya juga ditumpahkan semua kepada Mahkamah Konstitusi? Karena sama-sama dasarnya juga demokrasi langsung. Coba berikan argumentasi. Baik, ya, jadi tentu ya, kalau kita melihat di dalam politik hukum pilkada dan pemilu, ya, dan ini juga saya coba meneliti ya, dari yang bersifat tetap, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai kemudian masuk ke dalam sistem perjalanan pembangunan nasional ya, pembuatan sistem pemerintahan dan seterusnya. Saya berpandangan bahwa meskipun ya pemilihan kepala desa itu dilakukan secara langsung oleh rakyat, tapi kiranya dia sampai sejauh ini belum bisa dinyatakan sebagai bagian dari rezim pemilu. Karena untuk bisa menyatakan suatu proses pengisian jabatan-jabatan elektif, ya, baik itu di eksekutif ya, kepala daerah, presiden dan sebagainya, maupun lembaga-lembaga perwakilan, itu tentu banyak kriteria, banyak parameter, tidak hanya soal secara langsung atau tidak langsung. Ya, begitu. Jadi dalam pandangan Forum Tegus demikian bahwa pelaksanaan pemilu dalam konteks dengan pilkada ya, di dalam pengaturannya untuk kebutuhan Indonesia saat ini dan ke depan kiranya masih sampai pada pengaturan di tingkat kepala daerah, tidak lagi pernah adalah bupati atau wali kota. Tentang pengaturan konstruksi yang kita buat dari aspek konstitusi hukum ya bermasalah. Lalu dari aspek konstitusi Anda menginginkan bagaimana pengaturan yang ideal. Pemilihan kepala daerah ini juga jadi masalah, banyak bermasalah. Jangan pemilihan kepala daerah, presiden aja jadi masalah. Nah, dalam konteks ini gimana? Apa yang Anda bayangkan dari diskusi konstituen ke depan? Bagaimana menghasilkan sebuah legislasi, regulasi yang baik dalam menghasilkan pengaturan berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang ideal sekali. Baik, jadi yang pertama saya mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah demikian juga halnya di dalam pemilihan jabatan-jabatan yang dihasilkan oleh pemilu. Idealnya atau seharusnya ya tidak hanya dimaknai sebagai proses pilkada atau pemilu itu sendiri. Ya. Saya merumuskan satu konsep yang saya sebut parameter model pemilu serentak yang baik. Nah, model ini ya, dikonstruksikan dengan dasar pertimbangan bahwa pilkada dikualifikasi sebagai pemilu. Jadi di dalamnya ada pilkada yang kita sebut dalam undang-undang terdahulu adalah pilkada, tapi kebetulan sebenarnya adalah pemilu. Maka di dalam membentuk peraturan perundang-undangan atau konkretnya undang-undang ke depan, berdasarkan penelitian ini, ya, saya mengusulkan agar pengaturan pilkada dan pemilu disatukan di dalam satu undang-undang. Sepanjang interpretasi soal pemilihan secara demokrasi itu adalah dilakukan secara langsung. Ya. Jadi kan bisa saja susah ya karena kebutuhan bahwa tidak dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan melalui perwakilan. Saya kira opsi itu terbuka. Jadi secara urgensi ya, secara sosiologis dan juga kebutuhan kita ke depan, saya kira adalah demikian. Gitu. Jadi nanti intinya dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan tata perundangan.
Terima kasih. Pertama, saya bertanya Profesor Florianus Semua. Saudara Kampenus, saya mengangkat dari Kampenus. Tadi kan sudah bicara tentang demokrasi ya. Di dalam sistem pemilu itu sudah mungkin bukan asing lagi pelaksanaan dan jujur gitu ya. Jujur, adil, demokrasi dan langsung. Saudara kan sudah menggunakan perbandingan ketika bagaimana sistem pemilu itu menjadi serentak itu di Amerika Serikat, Asia, Korea, dan Meksiko ya. Dan saya percaya Indonesia pasti mengadopsi salah satu itu. Kira-kira pandangan saudara yang mana yang diambil dari Indonesia dan ternyata banyak catatan dan masalah? Apa salah adopsi atau bagaimana pandangan saudara? Ini tentu kita pakai teori Friedman juga ya, kita melihat di Indonesia itu model apa yang bisa digunakan untuk demokrasi itu ada. Yang kedua, ya sekalian ini, saya percaya bahwa Kampenus karena sudah berangkat dari soal politik itu dari KPU, kemudian Provinsi Nasional dan sekarang KPU sangat menguasai profesionalisme. Menurut saudara Kampenus, apa hubungan etika dengan hukum? Sehingga sekarang banyak orang berpikir masalah hukum di bawah etika. Apakah itu paradigma apa itu? Karena kita tahu kalau kita coba bandingkan di kode etik ya, kode etik itu sanksinya ketat. Kalau kita lihat, saya coba di polisian. Jadi kalau main kode etik di polisian itu bahkan lebih keras dari sanksi hukum. Jadi kalau ada pelanggaran itu dia lebih berani mulai dengan yang berat sebelum ada proses pembuktian di pengadilan. Nah, itu gimana pandangan saudara sebagai seorang yang berada dalam bicara demokrasi? Silakan. Mungkin untuk memberikan respon. Jadi yang pertama memang salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian demokrasi ini adalah pendekatan perbandingan. Jadi Kampenus telah mencoba untuk mengkaji ya, sistem pemilu, kemudian masa jabatan pejabat hasil pemilu di sejumlah negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata bahwa tidak ada sistem pemilu yang sama ternyata antara satu negara dengan negara yang lain, meskipun prinsip-prinsipnya sama. Jadi masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan sendiri. Amerika misalnya, ya, secara singkat dapat saya katakan sangat terkenal dan menjadi rujukan dalam sistem presidensialnya. Tetapi pemilu di Amerika bukan popular vote, dia menggunakan sistem electoral vote. Ya. Kalau kita adalah pemilu yang dilakukan secara langsung, gitu ya. Gitu. Kemudian kalau di Brasil ada hal yang menurut saya bisa menjadi gambaran penting. Bagaimana kemudian besaran distrik management. Jadi untuk sistem pemilu pemerintahan presidensial yang menggunakan pemilu secara langsung, besaran dapil dan jumlah partai ini berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan, gitu ya. Karena kalau besaran dapilnya alokasi kursinya besar, sebagai contoh dari 1 sampai 19 misalnya, tentu itu akan banyak partai yang masuk ya, meskipun perolehan suaranya tidak begitu signifikan. Nah, ini berbeda dengan negara lain ya, di Meksiko misalnya yang dengan sistem yang hampir sama ya, meskipun tidak lagi sama, itu juga besaran dapilnya berbeda. Nah, kemudian negara yang dilakukan kajian yang memang paling masif untuk pengendalian pemilu itu adalah ada dua ya, itu Filipina dan Korea Selatan. Tapi itu juga bukan tanpa masalah. Nah, pertanyaannya, hikmah apa yang bisa diambil? Ya, pertama, menurut saya tentang misalnya tata kelola pemilu dari segi pemanfaatan teknologi informasi atau IT system itu. Ya, jadi ada sejumlah negara yang ternyata cukup berhasil dalam melakukan implementasi
support teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, kita memang masih ada kendala ya dari pemilu ke pemilu. Kalau kita bicara secara akademik, sistem-sistem yang dikembangkan itu ya masih dalam kedudukan sebagai alat bantu, dan ini memang harus diperhatikan untuk penggunaan ke depan. Kemudian bisa juga pengaturan ke depan bagaimana untuk membuat satu sistem pemilu yang lebih efektif dengan menata kembali ya, persyaratan partai politik peserta pemilu, jumlah alokasi kursi untuk daerah pemilihan dan lain sebagainya, sehingga dapat dikelola menjadi lebih baik. Saya kira itu tentang perbandingan dengan sejumlah negara. Namun demikian, Indonesia barangkali adalah negara ya dengan pemilu langsung terbesar dunia pada hari yang sama. Ya, saya kira model pemungutan suara langsung itu banyak mendapat apresiasi. Yang masalah adalah aspek penghitungan dan rekapnya. Ini yang masih harus ditangkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait mohon izin, apa hubungan antara etika dengan pemilu? Ya, mohon izin, Prof dan Bapak sekalian. Di Indonesia ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Ya, ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Ya. Dan DKPP diberikan kewenangan untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, diatur dalam undang-undang. Nah, tentu ya secara filosofis bahwa untuk ya mendapatkan kepercayaan publik, ya, maka etika dan integritas penyelenggara pemilu ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, tugas utama DKPP adalah menjaga kehormatan dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu. Jadi dengan demikian diharapkan bahwa proses dan hasil pemilu akan mendapat kepercayaan publik. Dan mungkin ya, jadi Pak Ketua di sini ada ya pimpinan. Saya menyampaikan hal prinsip ya, tapi tidak menyampaikan substansi perkara karena kami sedang menangani ya banyak hal, tapi itulah prinsipnya. Ya. Bahkan seorang guru besar ya, Prof. Indi menulis dalam beberapa buku dan mengatakan bahwa hukum itu berlayar di samudranya etika. Nah, kalau samudranya kering, ya tidak diberikan satu apresiasi, mana mungkin hukum itu bisa ditegakkan. Jadi antara hukum dan etika itu khususnya hukum pemilu sangat erat, tetapi tentu dalam porsi yang sewajarnya. Jangan sampai nanti etika juga tidak yang diimplementasikan dengan baik dan tidak mendapat tempat dengan baik. Setelah itu kemudian soal sanksi, soal kewenangan, sekira yang Prof sampaikan tadi, tergantung fakta dalam persidangan. Ya, seseorang bisa diberikan peringatan keras, ya, bisa diberhentikan dari jabatannya, atau bisa juga diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu. Jadi setelah itu prinsipnya sekali lagi etika penting untuk menjaga kehormatan dan integritas penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan secara demokratis dan mendapat kepercayaan publik. Ya, terima kasih Bung Pendus. Jadi hal itu adalah penting jika bicara kaitan politik dalam hukum. Saya masih ingat dia saya dulu ketemu Pak Kusman dari itu kan hukum dan politik itu kan dan tadinya ya. Jadi bagaimana kalau realnya tidak diikuti, hukumnya tidak diikuti, ya jalan politik itu kan kemana-mana. Ya. Terima kasih Bung Pendus. Dan saya cukup sekian. Saya inginkan kepada dalaman yang ketiga yang sangat terhormat dan sangat berpelajar, Bapak Profesor Dr. Nyoman Sianan SH. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Prof. Siapa yang saudara bahas dan saudara Prof. ini, saya rasa ini adalah merupakan suatu hal yang sangat aktual ya dalam kehidupan kita berdemokrasi di Indonesia, karena sekali kita melakukan salah satu tahapan dalam proses demokrasi.
Ada beberapa hal yang ingin saya lihat dari pembicaraan saudara, mana di dalam uraian saudara Kompendius mengatakan bahwa hasil pemilu serentak tahun 2019 itu memperlihatkan harapan ideal membentuk dari undang-undang pemilu itu tidak tercapai. Kemudian saudara juga mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu 2019 itu tidak efektif dan efisien dibanding sebelumnya. Nah, apa memang demikian? Kemudian apakah saudara yakin ini bisa menjadi lebih baik? Dan menurut Kompendius, usulan Kompendius mana? Yaitu bisa menjadi tercapai harapan dari pembentuk undang-undang, kemudian bisa efektif dan efisien pemilu dan pilkada. Jadi yang pertama, berdasarkan penelitian yang Kompendius lakukan, memang harapan ideal pembentuk undang-undang, khususnya undang-undang pemilu, undang-undang tahun 2017, adalah penguatan tata kelola pemilu, kemudian penguatan sistem pemerintahan presidensial ya, dikaitkan dengan penggunaan inters berupa undang-undang dasar. Di dalamnya juga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan bagaimana pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Substansinya demikian. Tetapi meskipun tidak semua data itu saya khususkan dalam penelitian ini, akan menunjukkan bahwa di aspek anggaran ya, itu ternyata konsentrasi cukup signifikan antara pemilu 2019 dengan pemilu sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek penyelenggara, ya, aspek penyelenggara itu banyak juga kendala. Ya. Sejumlah sumber yang saya rujuk ya, bahan hukum dalam penelitian menyatakan banyak juga yang sakit ya, yang meninggal dan sebagainya. Jadi dari aspek kemanusiaan tentu ini bukan soal jumlah, tetapi ini adalah soal komitmen kita membangun kemanusiaan di atas proses demokrasi itu, sehingga dia bermanfaat bagi rakyat, warga negara yang memilih, dan juga bermanfaat bagi pemerintah dan pemerintahan kita, karena struktur lembaga yang terisi dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Belum lagi soal misalnya pandangan soal kompleksitas dari lapangan, ya, itu. Nah kemudian bagaimana ke depan? Mungkin berdasarkan kerjaan ini, kami atau saya meneliti 6 model pemilu serentak yang dikemukakan dan menurut MK itu adalah model pemilu serentak yang konstitusional. Jadi model ini harus sebetulnya ya, berdasarkan kerjaan ini dan juga ini bersesuaian dengan pendapat sejumlah peneliti lain ya, yang khusus tentang model perundangan ini. Bahwa model pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal itu secara konseptual memberikan ruang bagi upaya untuk penyederhanaan teknis penyelenggaraan. Kenapa? Karena kalau model lima kotak sekarang, pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, DPD kursi dan badan kota, dari kelima jenis itu yang paling konkret adalah sistem pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPD badan kota. Itu. Nah, kalau dibuat menjadi model pemilu nasional dan lokal, maka pada kesempatan pertama diselenggarakan pemilu serentak untuk pemilihan anggota DPR, DPD, ya, presiden dan wakil presiden. Jadi di situ tidak digabung pemilihan untuk anggota DPRD provinsi dan DPD kota. Karena dari semua sistem pemilu yang paling konkret adalah pemilihan anggota DPD provinsi dan kota. Kalau pemilihan presiden dan wakil presiden ya, saya kira kita semua kita ketahui ya, dalam praktek menggunakan suara-suara dengan varian calon antara 2 sampai 3 dan seterusnya. Ya. Lalu sesuai dengan salah satu konstitusi ditentukan mekanisme
pemenangnya. Kemudian juga adalah juga demikian ya, dengan program suara terbanyak ya untuk calon di dalam pemilihan yang bersangkutan. DPD dengan sistem terbanyak itu juga nanti oleh Polda Tenang. Dengan demikian maka ada cukup waktu untuk para pihak yang melakukan persiapan itu dari sisi tata kelola. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ingin saya sampaikan bahwa pemilu sekali lagi tidak hanya untuk pemilu. Jadi pemilu juga harus dikaitkan dengan tujuan pembangunan, ya. Atau lebih tinggi lagi adalah tujuan kita bernegara. Gitu ya. Nah, fakta menunjukkan berdasarkan hitungan ya, yang saya juga tidak teruskan dalam bidang ini bahwa model keserentakan pilkada sekarang menghasilkan jabatan kepala daerah, ya, dan demikian untuk pemilu serta jabatan DPR ya, DPR Provinsi Kabupaten Kota itu yang menyulitkan koordinasi pembangunan karena periode perencanaan pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional kita, khususnya untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan daerah itu tidak nyambung ya, dan ada kendala masalah jabatan. Oleh karena itu, sistem bagaimana ke depan tentu pemilihan model pemilu serentak dan pengaturan jangka waktu pelaksanaan harus dikomunikasikan. Momentum itu memungkinkan untuk pemilu ke depan. Jadi saya mencoba untuk memungkinkan itu. Sehingga demokrasi pemilu pilkada tidak hanya menghasilkan pejabat dewan itu, tapi juga bersesuaian antara program-program pembangunan pusat dan daerah. Nah, kalau dilakukan secara sporadis dan dalam tengah waktu dan model kebijakan yang tidak sesuai, di sana juga akan ada problem dalam penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Jadi mungkin secara garis besar sebenarnya demikian yang dapat saya sampaikan. Saudara Provinus juga membuat pernyataan atau uraian tadi bahwa pilkada langsung dan pemilu langsung itu di era reformasi ini memberi harapan besar untuk terwujudnya penyelenggaraan negara di dalam hal ini penyelenggaraan pilkada yang lebih demokratis dan good government. Kalau lebih demokratis oke lah, kalau dulu ini. Tapi saudara mengatakan sini good government maksudnya hubungannya dengan pilkada dengan pemilu itu nanti. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, era reformasi itu memberi harapan, ya. Jadi harapan itu suatu cita hukum ya, atau satu aspirasi yang tumbuh di masyarakat, dan itu saya pikir dari buku yang diberikan oleh MPR tentang sosialisasi perubahan ya, undang-undang 195. Dan kebetulan mengikuti sendiri ya bersama dengan yang harus juga kami mengikuti reformasi itu 10 tahun jadi kami punya harapan itu ya. Jadi bahwa selama sebagai masuk di kampus berdiskusi dengan para akademisi dan sebagainya, kita berharap selain demokratis tentu bahwa rakyat ya, daulat rakyat itu diberikan ruang untuk ditegakkan dalam pemimpinnya. Saya kira sudah terlaksana. Tapi tentang good governance ya, tentang pemerintahan yang baik ini kiranya kita semua menyadari bahwa itu masih harus kita perjuangkan ya. Karena idealnya dengan secara konseptual, dengan memberikan rakyat tempat dan ruang yang lebih besar untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa dan negara ini, idealnya ruang-ruang publik ya untuk berpartisipasi semakin terbuka. Kontrol sosial ya, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pembangunan juga bisa diwujudkan. Nah, tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, jadi sebetulnya ya, dengan upaya untuk merekonstruksi pengaturan pilkada dan pemilu sebagaimana yang ada dalam undang-undang sekarang, salah satu tujuannya adalah melanjutkan dan mewujudkan harapan itu. Ya, jadi penyelenggara pemilu pilkada itu juga adalah administrasi negara. Administrasi negara itu sudah dibuka oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga kalau dia melanggar undang-undang maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dia dapat dihukum. Dengan demikian, yang penyelenggara negara itu penyelenggara pemilu pilkada harus
Untuk dalam penyelenggara pemilu disebut sebagai undang-undang pemilu, prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Ya, ada 2 kategori, prinsip profesionalisme, ya, dan prinsip integritas. Dan hal itu di tengah-tengah berbagai kendala saya kira sudah boleh berjalan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, juga saya memberikan apresiasi dulu untuk Romo Bendus ya. Karena perjalanannya lumayan juga, lebih terjal dari perjalanan Pak Prabowo jadi presiden. Pertama sekali keluar, pemimpinnya adalah Profesor Murah Wardana. Ada 2 tragedi di situ, mungkin 3 tragedi yang terjadi di situ, tidak termasuk tragedi Wahabul. Yang pertama, saya kemudian terpilih dari panitia seleksi untuk KPU dan Bawaslu, dan ini salah satu promosi pesertanya, maka saya mengundurkan diri supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Daripada orang lain melihat juga, lebih baik kita yang mengundurkan diri, kan? Agak ada sedikit. Kemudian yang kedua, Profesor Wardana meninggal dunia. Kemudian promotornya yang satu lagi pensiun, diganti oleh Profesor Ibrahim. Profesor Ibrahim diubah dulunya topiknya, jadi powernya sudah berubah gitu ya. Kemudian Profesor Ibrahim meninggal. Akhirnya terakhir untung sabar ya, memang benar orang sabar itu saya buat. Izinkan saya menyampaikan apresiasi saya yang tinggi sudah terobos. Pertanyaan sekarang, saya itu masih melanjutkan yang disampaikan oleh Profesor Yohanes Susmunandar. Yang pertama itu begini, jika misalnya nanti pembentukan, pertama saya ingin mengatakan ini, saya rasa salah satu undang-undang yang paling sering diubah itu adalah undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Dan juga yang paling sering diuji adalah juga undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang begini, saya melihat disertasi saudara di halaman 435 ya, mungkin tidak di bawah di situ, tapi saya ingin menyampaikan di situ Anda kemudian membuat dari putusan-putusan MK itu, kemudian Anda mencoba mengkonstruksikan politik hukum judisial Mahkamah Konstitusi itu. Salah satunya yang saya baca yang ketiga, yang kedua dan ketiga, pilkada adalah bagian dari pemilu, sebagaimana dimaksud pasal 22E Undang-Undang Dasar, sehingga penyelenggaranya dapat diserentakkan dengan pemilu. Model keserentakannya itu ada disebutkan dalam MK. Kemudian yang ketiga, pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang di situ yang memberikan kewenangan sementara. Saya ingat ini tadinya adalah judul dari disertasi Anda ya. Yang pertama, yang memberikan kewenangan sementara kepada MK untuk memutus sengketa pilkada ya. Akhirnya dinyatakan inkonstitusional ya. Sebenarnya MK nama kewenangannya sendiri sebenarnya dengan ini. Karena kemudian masuk pemilu ya. Jadi pilkada itu kemudian menjadi pemilu dan karena itu maka diputus oleh Mahkamah. Karena konstitusional begini, saudara Promoter. Pasal 18 ayat 4 itu mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten kota dipilih secara demokratis. Ya. Katakanlah misalnya nanti kan pembentuk undang-undang kita sering sekali berubah pikiran. Sekarang pembentuk undang-undang kita berubah pikiran lagi. Udahlah untuk kepala daerah dipilih oleh DPRD saja. Pertanyaan itu kemudian masihkah dia pemilih? Karena undang-undang menyatakan diputus secara demokratis. Lanjutan pertanyaannya, kalau jawabannya masih, nggak ada masalah. Berarti dia tetap ini. Kalau dia bukan pemilu, maka ada 2 soal di situ. Siapa penyelenggaranya? Karena KPU itu kan penyelenggara pemilu. Kalau bukan pemilu kan berarti bukan KPU. Yang kedua, kalau terjadi sini ada kemana dibawa? Putusnya siapa? Itu dulu ada supaya enggak Ya, baik, terima kasih Bapak Gubernur. Jadi begini, dalam ujian sebelumnya saya pernah ditanya tentang hal ini. Tapi saya punya pandangan bahwa
tidak masalah ya, pasal konstitusi itu tidak perlu diubah. Ya, karena saya membaca ada salah atau semua ya komprehensif ya, hasil sidang MPR tentang perubahan pasal 18. Dan kita melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan situasi atau sejarah termasuk dalamnya penggunaan daerah yang juga sangat beragam. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir, khususnya setelah Undang-Undang 32 tahun 2004 itu diundangkan dan melakukan evaluasi penyelenggaraannya, memang ya aspirasi, kalau boleh saya bilang begitu, sebagian besar rakyat Indonesia ingin menyatakan atau menjadikan pilkada demokrasi itu sebagai pilkada langsung. Apa buktinya? Ketika pemerintah mengundangkan ya, setahu saya Undang-Undang nomor 12 tahun 2014 kalau nggak salah ya, yang sebelumnya Perpu, yang mana kemudian pemilihan kepala daerah itu dikembalikan lagi melalui DPR. Ya, akhirnya itu mendapat respon yang sangat keras. Jadi Presiden pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, mengundangkan Perpu itu dan kembali kepada sistem pemilihan secara langsung. Itu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau nanti ya, karena Undang-Undang Dasar mengatakan dilakukan secara demokratis, dipilih kembali oleh DPRD, ya, apakah dia pemilu? Nah, menurut saya ada dua kemungkinan ya. Dia bisa pemilu, bisa bukan. Jadi pemilu itu tidak diatur bahwa harus skala besar. Bisa juga pemilu dalam skala kecil dalam arti di tingkat DPR oleh DPR, tapi pemilu tidak langsung karena yang mulia adalah wakil-wakil. Tapi itu sepertinya tidak lazim. Ya. Tapi kalau kita lihat praktek di dalam undang-undang yang berlaku sebelum Undang-Undang 32 tahun 2004, maka dipilih oleh DPR, ya, lalu namanya diusulkan kepada pemerintah, ya, nama-nama yang terpilih itu kemudian Presiden atau melalui Kementerian Dalam Negeri mengesahkan gubernur atau bupati yang terpilih. Nah, kemudian apakah pemilu? Ya, kalau demikian, dia menurut saya masuk ya, interpretasi ini, praktek ini masuk ke dalam bagian dari pemerintahan daerah. Nah, kemudian siapakah yang menyelesaikan sengketanya? Memang kalau di dalam undang-undang itu tidak diatur ya. Tetapi saya melihat ya, kalau itu terjadi itu sifatnya ad hoc ya. Tetapi perlu diatur mekanismenya. Karena apa? Karena disebutkan bahwa masing-masing partai politik itu kan mengajukan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati. Kemudian diatur kehadiran anggota DPR itu dalam suatu rapat pemilihan, termasuk quorum atau tidak quorumnya, termasuk ada jeda waktu ya untuk memberikan kesempatan bagi yang mereka belum hadir. Tapi kita juga akan dipilih. Ya, jadi jika demikian, apakah perlu dibentuk penyelenggara yang permanen untuk pemilihan yang semacam ini? Maka mungkin ya saya berpendapat jika situasi ini akan kembali seperti itu, maka dibentuk satu panitia penyelenggara pemilihan yang sifatnya ad hoc, yang tentu harus ya mempertimbangkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Jadi prinsip-prinsip yang bisa diambil di situ, tapi teknis penyelenggaraannya bisa dilakukan secara ad hoc. Sebab kalau ini dipermanenkan, itu juga akan timbul permasalahan lagi kemudian. Baik, dengan demikian maka kalau terjadi sengketa pun berarti bukan ke Mahkamah Konstitusi. Atau bolehnya begini ya, kalau Anda terdiri dari alur pemikiran saudara Promovenus ini, ketika mengkonstruksikan hasil analisis saudara terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, bisakah disimpulkan begini bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi sudah membuat penafsiran yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara demokratis dalam pasal 18 ayat 4 menurut Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan itu. Apakah ditafsirkan demikian? Artinya apakah Mahkamah Konstitusi mengkonstruksikan pemikiran seperti itu? Betul. Jadi sebentar saya teruskan dulu. Karena saudara di sini mengutip di depannya perihal dan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan moralitas konstitusi itu. Ya,
kayaknya saya nggak perlu karena saya tidak ada ya, sudah tidak ada keputusan itu dibuat ya. Mungkin dia itu ya, moral reading of the constitution itu, sehingga walaupun dia tidak mengubah konstitusi, tapi sebenarnya harusnya konstitusi dibaca seperti itu. Dan dengan demikian maka apa namanya tidak ada peluang lagi untuk membuat pemilihan kepala daerah yang bukan pemilihan langsung. Apakah saudara setuju dengan penafsiran itu? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dalam konsep yang sederhana ya, derajat demokrasi meskipun tidak bisa diukur sepihalnya suhu ya, dengan derajat panas dan sebagainya. Tetapi tentu Indonesia sebagai negara hukum demokratis, dan ini adalah semangat perubahan ya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah menegaskan Indonesia sebagai negara hukum demokratis. Dan meskipun di situ apa parameternya adalah tegaknya kedaulatan rakyat dan tegaknya Indonesia sebagai negara hukum. Ya. Jadi ada dalam rakyat dan ada dalam hukum. Ya. Nah, maka jika seperti ini dijaga, maka tentu pilihannya adalah pilkada secara langsung. Nah, bahwa kemudian timbul masalah dalam prakteknya itu yang harus diselesaikan. Jadi secara konsepusional secara demikian dan uji materi terhadap Undang-Undang 32 tahun 2004 yang melahirkan terminologi pemilu kada itu adalah menjadi dasar perubahan Undang-Undang 32. Maka muncullah kemudian pemilu kada, dan pilkada sempat menyatakan sebagai bagian dari pemilu, dan MK menyatakan pilkada secara material adalah pemilu menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Terima kasih. Kembali ke Pak Gubernur. Demikianlah sudah banyak dari para profesor serta dengan sangat ahli di urusan ini mempertanyakan persoalan disertasi saudara. Nah, saya tertarik melihat konsep yang Anda tawarkan adalah hal persoalan reproduksi pengaturan pemilihan kepala daerah dalam pola pemilihan umum yang baik. Nah, seolah-olah makna governance bisa dicukukan dari dengan segala objek-objek ataupun dalam segala bidang-bidang itu seolah-olah. Nah, yang menjadi menarik bagaimana kalau kita bicara pilkada itu tidak bisa terlepas dari anggaran. Saya teringat beberapa tahun lalu kita dihadapkan pada persoalan LPHD, naskah pemilihan daerah khususnya pilkada. Kalau saya tidak salah, ada juga terlibat di sana. Jadi LPHD itu terdiri dari 3 termin pemberian dari 3 termin. Dia melalui proses APBD ataupun RAPBD. Ada suatu naskah hibah itu sudah disetujui oleh DPR sama eksekutif. Tapi kemudian dikoreksi kembali. Tentu saja ini akan menjadi persoalan kalau istilah saya itu confounding variable atau variabel pengacau. Mungkin secara konstitusional sudah ada sehingga secara praktis confounding variable atau variabel pengacau. Tidak pernah kita pikirkan bahwa kita tidak bisa merekayasa semuanya karena kita jadikan pada rekayasa Tuhan ataupun alam. Itu pun terjadi dengan gunung agung ketika akan meletus. Sehingga yang terjadi apa? DPT dan pemilih berpindah kemana-mana ada di seluruh komunitas. Sehingga itu pun adalah cost lagi. Karena cost politik, cost pilkada, pemilu itulah salah satu yang besar. Dan sekarang kita dihadapkan pada persoalan LPHD. Pertanyaan saya pertama adalah dalam rangka konsep yang Anda buat dalam pilkada serentak yang baik, Anda atau kita semua akan selalu berhadapan dengan confounding variable atau variable pengacau yang seolah-olah tidak memiliki, memberikan exposure, itu semua memberikan exposure. Karena kita dihadapkan pada kewenangan lain, salah satunya hak budgeter. Nah, menurut saudara ke depan
melihat fenomena seperti ini, bagaimana dalam pengelolaan pilkada serentak yang baik? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang terhormat dan amanah itu saja, Bapak Komite Subrata Menjelaskan. Jadi betul ya, kalau kita lihat praktek di lapangan dalam pilkada 2018 yang lalu. Jadi penyelenggara pemilu telah merancang dengan detail ya jauh sebelumnya tentang anggaran. Anggaran pilkada menurut undang-undang sumber-sumber dari APBD dan dapat dibantu dengan anggaran APBN. Ya. Nah, jadi praktek bantuan APBN itu salah satu contoh adalah pilkada serentak 2020 ketika masa pandemi. Jadi alat pelindung diri APD itu juga daerah di Bali yang satu proses pada waktu itu baru enggak di KPU. Jadi kurang ya anggaran APD-nya, tetapi difasilitasi melalui APBN. Sedangkan hibah tahapan itu sudah yang tersedia. Nah, memang ya saya setuju kita ini ya pernah lama dalam mengatakan hanya bisa merencanakan ya beliau ya yang dikatakan bukan yang akan mengaturnya. Termasuk Gunung Agung yang sudah meletus ya, meletus itu pada sekali yang ada di mengetahui sudah meletus beberapa kali ya. Sebagian pemilik sudah mengungsi ya, ada yang kebudean ya, bukan saya hadir, ada yang kerjanya, ada yang mandi gitu. Tetapi ternyata pada hari H situasinya melebar, ya. Dan anggaran yang direncanakan untuk itu tidak sepenuhnya terpakai, sehingga betul hanya ada memang sebagian yang digunakan, ya. Tetapi yang luar biasa adalah partisipasi ya. Kalau setelah balik mungkin menyambung aja gitu, jadi banyak kita masyarakat yang membantu. Saya membayangkan itu betapa sulitnya ya. Kalau ternyata memang pada hari H, ya, ternyata dilakukan di tempat-tempat pengungsian. Bagaimana kita memberikan jaminan terhadap keakuratan administrasi pemilik misalnya, ya, kemudian jaminan terhadap ketersediaan atau tepat waktunya logistik ya, karena situasi dalam keadaan bencana. Tetapi dalam undang-undang pilkada atau undang-undang pemilu telah diatur ketentuan soal pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Demikian juga dalam pilkada. Tapi kita bersyukur bahwa itu tidak terjadi. Nah, demikian halnya dengan bagaimana sebetulnya terhadap gagasan konsep ya tentang tata kelola pemilu serentak yang baik yang di dalamnya menyertakan pilkada sebagai bagian dari pemilu. Ya tentu ini adalah sebuah proses yang panjang dan sangat rumit ya karena menyangkut hampir seluruh wilayah di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya punya pandangan bahwa setelah pemilu serentak nasional ini terselenggara, ya, yang hari pemungutan suaranya sudah, sebentar lagi akan dilakukan pilkada bulan November yang berundang-undang pilkada. Setelah itu segera kajian-kajian dan evaluasi terhadap praktek penyelenggaraan dan pengaturan yang ada ini mesti dilakukan, sehingga pembentukan undang-undang pemilu ke depan itu dilakukan secara komprehensif ya, tepat waktu ya, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lapangan yang ada. Saya yakin dengan cara demikian ya, akan lebih baik. Jadi undang-undang segera pemerintah maupun DPR bisa mendapat masukan ya dari revisi, dari praktisi penyelenggara pemilu, dari peserta pemilu tentang hal-hal yang penting kiranya untuk dijadikan sebagai bahan dalam pembentukan undang-undang. Baik, terima kasih. Nah, banyak terakhir ini. Jadi kalau kita bicara good governance, bagaimana sudah kutip, ada beberapa dari UNDP, ya semua ada responsiveness, consensus orientation, hingga pada akhirnya akan mengarah pada efektif dan efisiensi. Saya suka berada di antara negara. Kalau kita berbicara pilkada serentak dan kita hubungkan dengan prinsip-prinsip yang saudara kemukakan ini, Anda akan berhadapan dengan good governance, good financial governance, kemudian akan berhadapan dengan yang Anda konsepkan good concurrent election governance.
bagaimana Anda menghubungkan prinsip-prinsip tadi. Mana kita mengenal bahwa good governance itu merupakan mental prinsip dari semua negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi good election governance adalah hanya salah satu bagian saja. Ya, jadi itu adalah salah satu bagian soal bagaimana kemudian tata kelola pemilu maupun pilkada ke depan dikonsepkan. Nah, karena pilkada dan pemilu ini adalah satu agenda nasional yang sangat strategis ya, dan melibatkan banyak orang. Saya kira prinsip-prinsip yang disampaikan tadi ya, itu menjadi penting bagaimana aspek partisipasi, aspek akuntabilitas dan sebagainya. Nah, jika ya, hal ini dilakukan dari pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, saya yakini bahwa partisipasi publik juga akan besar ya. Meskipun ada hambatan-hambatan, ada varian-varian di lapangan ya, tentu dengan prinsip seperti maksud tadi, publik akan memberikan dukungan yang besar. Saya ambil contoh ketika anggaran Pilgub 2012 mau dipotong, saya kira yang hormat Pak Dirjen tadi, saya bilang itu bukan pemilihan pada desa. Ya, jadi kita akan memilih gubernur, ya. Dan kami tetap memohon itu direalisasikan. Tapi di sisi lain, prinsip transparansi dan efisiensi juga tetap. Dan saya bersyukur berterima kasih melalui dialog yang dilakukan itu berjalan dengan baik, dan saya bersyukur sejauh ini tidak ada masalah soal administrasi dan akuntabilitas anggaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Profesor silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang dan para pengemudi yang lainnya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, menjelang siang. Pertama, izinkan kami mengapresiasi akhirnya Propedus bisa berdiri di lapangan. Pertanyaan. Yang kedua, selamat pada keluarga. Sebentar lagi sebutannya kalau ada pertanyaan di sini, mungkin Bapak Doktor. Yang ketiga, selamat pada redaksi di KPP. Mudah-mudahan bisa memperkuat jajaran di KPP dan mudah-mudahan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saudara Profesor, sudah banyak dipertanyakan kalau bicara mengenai kepemiluan pemilu, istilah legitimasinya, tapi sangat sensitif sekali. Di samping itu masalah hukum, masalah politik, masalah demokrasi. Dan terkadang kalau diguyurkan itu seperti Satria Bajenta, berubah terus, tidak pernah tetap. Baik, saya pertanyakan dari satu aspek. Mengapa ini penting? Ada legal isu apa yang menarik sehingga perlu diberhenti, ditindaklanjuti tentang pemiluan ini? Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Yang pertama, dalam pertanyaan ini yang paling penting ya menurut saya, masalah hukumnya adalah masalah kualifikasi pilkada. Ya, jadi selain sebagai penyelenggara, saya membaca ya, dalam masalah kuliah itu maupun dalam masalah tugas bahwa kenapa pilkada ini oleh putusan MK dan oleh undang-undang termasuk oleh sejumlah ahli tata negara itu diinterpretasi berbeda-beda. Jadi karena sebagai pemilu
kadang sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu soal bagaimana sebetulnya konstruksi pengaturan pilkada dan pemilu kita. Ya. Karena Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat besar dan bahkan saya yakin sebagai negara terbesar yang menyelenggarakan pemilu dan ke depan pilkada pada hari yang sama untuk tentang pemilu dan negara besar. Nah, oleh karena itu tentu ya kualifikasi ini akan mempengaruhi pengaturan, gitu ya, pengaturan dan akan mempengaruhi tata kelola dan juga penyelenggaraan di lapangan. Nah, sebagai contoh, apa implikasi dari perbedaan penafsiran soal pilkada? Maka tidak ada kepastian sebetulnya soal bagaimana yang berwenang menangani perselisihan itu. Kadang MK, kemudian MA pernah juga, kemudian Badan Peradilan Khusus yang kemudian badangan dinyatakan inkonstitusional. Kemudian juga ada istilah-istilah terkait di sini, misalnya ada hadir beberapa dari kami atau penyelenggara itu. Ini aspek teknis. Terminologi atau istilah-istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu soal data pemilih saya itu berbeda-beda. Ada data pemilih khusus, ya, ada data pemilih tambahan, ada data pemilih tetap. Nah, bagaimana kalau ini kemudian dilakukan secara beririsan seperti sekarang ini? Apakah itu kemudian tidak menunjukkan sosialisasi? Ini aspek teknis yang paling konkret. Jadi, menurut saya isu soal kualifikasi, isu soal hukum, masalah hukum soal pengaturan, dan kemudian sebetulnya bagaimana kita berupaya untuk melakukan perbaikan ke depan. Kalau demikian persoalannya, dapatkah saudara jelaskan aspek sisi pentingnya dan kajian filosofi, yuridis, yang akan ditegaskan, dan sosiologis? Ya, secara filosofis ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sepanjang pilkada yang diinterpretasi sebagai pemilihan secara langsung, maka hakikat ontologisnya dia adalah pemilu. Dilihat dari unsur-unsurnya, kemudian dilihat dari interpretasi pilkada itu. Dan dalam bidang ini saya menggunakan teori internasional hukum, khususnya teori sertifikat hukum. Jadi aspek konstitusional itu. Kemudian ontologisnya demikian. Kemudian aspek epistemologisnya tentu soal metode dan cara bagaimana kita memahami dan mengaturnya ke depan. Nah, terakhir soal sosiologis, kira dari penelitian ini akan lebih bermanfaat ya dalam rangka mewujudkan proses-proses dasar tentang pemilu yang demokratis itu, pilkada yang demokratis itu, masuk dalamnya asas-asas pemilu dan asas-asas penyelenggaraan pemilu, sehingga kemudian itu bisa lebih implementasi. Nah, kemudian secara yuridis tentu akan ada yang saya berharap dilahirkan ya satu undang-undang pemilu yang baru. Jadi undang-undang pemilu yang mengadopsi konstruksi baru yang disampaikan oleh negara ini. Jadi undang-undang pemilu yang menyederhanakan pengaturannya disatukan dalam satu undang-undang. Nah, kemudian dipersiapkan dengan tepat waktu. Nah, itu konstruksi pengaturan ini selain berpedoman pada tata cara pembentukan perundang-undangan juga pada pengalaman-pengalaman yang dalam negara. Ya. Kemudian saudara melakukan benchmark perbandingan. Dari perbandingan itu aturan di negara mana yang mungkin bisa memperbaharui atau cocok untuk pembenahan kepemiluan Indonesia. Begitu, kalau kita bicara soal pemilu serentak ya, yang dalamnya adalah pilkada juga termasuk dalam model tertentu itu, ada dua negara ya berdasarkan yang banyak melakukan, yaitu Filipina dan Korea Selatan, yang sebetulnya ya keserentakannya itu hampir sama dengan model keserentakan ketiga yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi merumuskan ceritanya opsi. Pada model keserentakan ketiga, yaitu keseluruhan jenis pemilu itu dilakukan bersamaan. Ya, kalau kita tujuh. Tapi dalam pandangan kami, ya pandangan saya kira itu juga bukanlah model yang ideal. Maka model yang ideal adalah
model yang keempat itu dengan pemilu serentak nasional, ya 3 kota yang diikuti dengan pemilu serentak lokal beberapa waktu kemudian. Jadi sebenarnya selain itu sekali lagi tidak ada model keserentakan yang sama, namun demikian praktek-praktek positif dari negara itu bisa kita adopsi ya dalam rangka penyempurnaan ya aturan yang tepat. Baik, terakhir, apa model di dan penunjang ini? Ya, mohon izin dengan segala kerendahan hati, Prof. Saya mengusulkan satu konsep tentang politik hukum pemilu serentak ke depan, yang itu diambil dari sebuah negara, ya, Undang-Undang 1945. Ada juga di sana tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, masuk ke situ. Ada unsur program legislasi nasional, dan ada juga politik hukum judisial Mahkamah Konstitusi, di samping dengan pengalaman yang ada. Jadi selama ini pemilu belum banyak dikaitkan dengan tahapan atau siklus perencanaan pembangunan, lebih mengacu kepada berakhirnya masa jabatan. Jadi di depan segera agar selain terpilih pejabat-pejabat hasil pemilu, baik di eksekutif maupun legislatif, juga masa jabatannya itu bersesuaian dengan perencanaan pembangunan nasional, dan momentumnya segera 2024 dan sedang kita memiliki langkah segera memenuhi yang baik. Nah, berikutnya adalah tentang parameter model pemilu serentak yang baik. Ya. Jadi memilih model tentu tidak bisa begitu saja. Ya. Jadi saya masukkan itu sebagai kebaruan dalam kebijakan ini. Tentu dengan harapan ya mudah-mudahan kita dapat supaya pertama-tama yang berkenan untuk melakukan kebijakan ini, sehingga kemudian kita ke depan memiliki model keserentakan pemilu atau pilkada yang dipandang komprehensif dan dapat diperlakukan dalam waktu yang pertama. Karena salah satu cara model yang baik adalah tidak setiap saat mengganti model itu. Saya cukup, terima kasih dan silakan. Terima kasih yang terhormat pelajar dilanjutkan berikutnya pada podium pertama yang sangat berbahagia dan terhormat Profesor Dr. Desa Kesehatan. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Ibu dan Ibu yang sudah hadir. Hari ini saya juga sebagai motor juga sebagai penguji. Tentu pertanyaannya pasti ringan dan tidak berat. Karena untuk dapat nilai yang tinggi kan. Saudara kalau kalau tidak salah S1 Anda teknik sipil apa? Sipil itu kalau saya lama-lama punya jadi saya tertarik dengan pemilihan kata dalam judul atau rekonstruksi ya. Jadi ada kaitan dengan kayak ini pengakuan pemilihan kata. Kenapa Anda tidak menggunakan atau istilah reformulasi aturan atau perubahan aturan atau pembaharuan aturan? Apa alasannya? Baik, Prof. Terima kasih. Jadi pemilihan konsep dalam hidup ini, saya menggalinya cukup lama. Ya. Jadi konsep rekonstruksi seperti yang saya sebutkan, selain digunakan dalam pemilihan teknik ya, proses dari tekniknya itu ada perancangan pabrik kimia. Jadi ada perancangan proses kimia, ada perancangan itu adalah desain. Ya. Jadi apa bedanya tekniknya dengan buka kimia? Buka kimia itu keilmuannya, jadi kalau teknik itu desain industri. Nah, saya membaca ternyata menurut kasus besar bahasa Indonesia dan sejumlah bahan hukum yang dibaca, reproduksi itu juga dikenal dalam ilmu hukum. Jadi yang dimaksud dengan reproduksi itu konsepnya adalah mengatur atau menata kembali, ya, mengatur atau menata kembali.
Jadi bukan sesuatu yang sama sekali baru. Dari apa yang sudah ada diatur ya, direproduksi ya, kemudian menghasilkan satu kondisi baru. Ya, dalam paradigma filsafat di semacam dialektika ya, ada kesan ya, dibangun lagi, dicoba lagi, dibangun lagi ke sana. Maksudnya adalah ya, dengan penelitian ini dan proses-proses yang dikembangkan dapat dilakukan upaya untuk penataan kembali atau perbaikan terhadap pengaturan yang sudah ada. Jadi mungkin ya saya mengakui banyak hal sebetulnya yang telah diatur secara baik. Tetapi ada juga yang masih bermasalah dan faktanya sampai hari ini juga menunjukkan banyak masalah. Terhadap hal yang demikianlah yang kira-kira perlu diselesaikan. Baik, kedua dari novel itu yang saudara usulkan itu antara lain bahwa ada individu atau komunitas ini menggeser ya, itu konsep pilkada yang sudah jelas-jelas itu ada dalam pasal 18 ayat 4 ya, konstitusi, dan membedakannya dengan konsep pemilihan umum pemilu 1942. Itu jelas bahwa pemilihan umum adalah pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Tetapi kenapa Anda ikut MK yang menggeser dari leadership atau pasal 15 yang ada dengan leadership pemilu? Apakah ini tidak inkonstitusional? Baik, terima kasih. Jadi begini, saya sebelum kemudian mengarah ya pada kesimpulan salah satu penelitian ini, sekali lagi saya sampaikan tadi mungkin saya membaca perubahan pasal 18 dan di situ sebagian saya tujuh dari dalam penelitian saya bahwa sebetulnya para pengubah undang-undang yang hormat kepada gubernur dari situ tidak jelas membedakan ya mana itu pemilu, mana itu pilkada. Bahkan ada pemilu lokal dan sebagainya. Itu kalau kita lihat pandangan-pandangan yang muncul di situ. Namun demikian disepakati akhirnya bahwa dilaksanakan secara demokratis ya. Dan itu kemudian diajukan ya dalam persidangan disetujui oleh para pimpinan sebagai bagian dari perubahan ya pasal 18. Nah, membaca teks konstitusi dalam pandangan kelompok itu tentu tidak hanya bisa kita membaca teksnya saja, tidak juga bisa kita membaca hanya apa ya penafsiran atau maksud atau original intensi pengubahnya juga, tapi ada banyak aspek yang penting ya untuk kita lihat kalau kita ingin bahwa konstitusi baru yang dihasilkan itu menjadi lebih bermanfaat. Oleh karena itu, saya pada konteks ini berpandangan, seandainya pun pasal 18 itu tetap seperti itu, maka interpretasinya terhadap norma tahun itu adalah disesuaikan dengan teks, konteks ya, dan perkembangan zamannya. Jadi ketika saya tanya apakah pasal 77 kira-kira 11 perlu diubah. Yang penting kemudian proses pembentukan pengaturan di bawah konstitusi dalam adalah undang-undang pilkada atau undang-undang pemilu itu dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang benar, sesuai dengan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dia juga memiliki keberlakuan ya, yang memiliki keberlakuan yang mengikat secara hukum dan secara efektif dipatuhi oleh masyarakat. Nah, kalau itu diubah, nanti ketika terjadi perubahan situasi dia harus mengubah lagi pada perubahan setelah itu kalau jadi dalam praktek ya, selain pertimbangan-pertimbangan tadi, saya betul-betul mengkaji ya, mulai dari konsep di dalam undang-undang maupun struktur tertentu dan saya sandingkan dengan prakteknya, bahwa secara material ya, kita kira akan sulit untuk membantah bahwa pilkada langsung adalah pemilu. Asasnya sama, pemilihnya syarat-syaratnya sama, penyelenggaranya sama, kemudian ada sisi tahapan yang relatif sama lain meskipun secara teknis ada yang berbeda. Nah, meskipun kemudian
Ya, di dalam undang-undang itu ya diatur di dalam pasal yang berbeda. Jadi mungkin ya dari apa yang saya pilih sampai hari ini demikian. Baik, terakhir ya terkait dengan OPD pertama. Di OPD ini kan keinginan juga ada pilkada, ya, sampai dikualifikasikan sebagai pemilu, tapi tidak diselenggarakan serentak ya, dengan pemilu. Apakah saudara tidak berpikir bahwa pemilu serentak yang sekarang terjadi dengan belum menawarkan pemimpin kepala daerah provinsi maupun kepala daerah kabupaten kota, bisa nggak dibayangkan korban-korban yang daripada tugas pelaksanaan itu terutama KPU, KPPS, DPS dan juga Panwas yang sekarang ini kalau nggak salah hampir 16 dalam meninggal dan yang sakit banyak sekali. Apakah mungkin? Dan juga terakhir terkait dengan apa namanya yang mengadili sengketa ini, mungkin tidak semuanya dibawa oleh mahkamah konstitusi, ya, dengan tidak memberikan solusi di mana pengadilan itu kan sebenarnya tidak boleh menolak ya perkara walaupun hukumnya tidak ada. Jadi kenapa tidak memanfaatkan pengadilan negeri sebagai apa namanya yang mengadili sengketa? Terima kasih. Yang terakhir. Tidak pada jadi kita yang penting atau secara khusus untuk klarifikasi tentang konsep pemilu serentak. Ya. Konsep pemilu serentak adalah penyelenggaraan sejumlah pemilu atau beberapa jenis pemilu yang dilakukan pada hari yang sama, dan itu tidak berarti semuanya baru. Ya. Jadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ada 7 jenis pemilihan. Pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, presiden, dari provinsi, dari kota, dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Nah, konsep pemilu serentak yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi itu pada prinsipnya ada 6. Dan satu hal yang dinilai atau dibahas secara seharusnya dilaksanakan adalah pemilu DPR, DPD, dan presiden. Jadi variannya banyak. Ya, saya sependapat bahwa saya juga ketika sistem ya terhadap melakukan sistem ini kita berusaha untuk meningkatkan pemilu serentak besok ke seluruh jenis pemilu, juga tidak. Makanya saya mengusulkan model yang keempat, yaitu model keempat itu mungkin adalah pertama pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota presiden dan wakil presiden dilakukan pada kesempatan pertama. Dalam waktu kemudian baru dilakukan pemilu gubernur, bupati, kemudian DPD presiden, wakil kota. Jadi secara keseluruhan dipakai sebagai pemilu serentak, tapi dalam pelaksanaannya tidak serentak satu bulan, itu serentak bertahap. Nah, itu salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kemudian kesiapan penyelenggaraan. Baik, maka waktunya sudah Terima kasih. Bapak Profesor Dr. Kudus dan Asmadi SHSI. Terima kasih pimpinan sidang. Promopedus pada kesempatan ini saya tidak mengajukan pertanyaan yang sifatnya kunci. Dan ya memang ada pertanyaan tapi sifatnya ya hanya ingin tahu saja. Karena yang beberapa pertanyaan yang berat-berat tadi dari forum semuanya. Nah yang pertama, inti dari naskah disertasi ini adalah pengaturan pemilu serentak. Nah dalam pengaturan pemilu serentak itu Promopedus menawarkan ya, bahwa dalam pengaturan itu yang perlu ada itu adalah penyatuan dan penyempurnaan undang-undang pemilu.
serta pembaruan undang-undang pemilu. Nah, pertanyaan saya, apa tidak ada variabel lain yang perlu juga dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak tersebut? Misalnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang nyaman gitu ya. Ya, terus silakan yang pertama. Terima kasih. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu, aturan dalam konteks itu khususnya undang-undang adalah salah satu aspek yang sangat penting. Karena pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak akan disebut, baik penyelenggara, kemudian peserta, pemilih dan stakeholder lainnya, semua diatur di situ. Maka berdasarkan cara berpikir demikian, saya berpandangan bahwa untuk perbaikan ke depan maka salah satunya harus dimulai dari perbaikan atau penyempurnaan pengaturannya. Kenapa demikian? Karena fakta menunjukkan memang ada sejumlah pengaturan yang masih bermasalah. Namun demikian tentu tidak hanya itu. Ya. Jadi undang-undang lahir ya, dibentuk di undang-undang tidak dalam ruang yang kosong ya. Tentu bagaimana komitmen masyarakat ya, kemudian pemerintah sangat penting, termasuk aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pemilihan demokratis itu, pemilihan demokratis itu, termasuk asas penyelenggaraan pemilu dapat ditegakkan. Ya, dari itu. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, mengapa ini saya usulkan? Karena kemudian menunjukkan hasilnya seperti itu, ya dengan metode-metode yang ada. Yang kedua, Indonesia sebenarnya memiliki momentum yang baik, ya. Jadi setelah penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pilkada serentak nasional tahun 2024 yang diperkirakan akan selesai untuk pilkadanya dari aspek tahapan yang mungkin awal atau pertengahan tahun 2025, maka disitulah ya awal yang baik kalau kita analisis berdasarkan kategori prosedur itu bahwa kategori kesempatan itu ada di situ. Nah, maka sekarang harus dilakukan bagi negara fokus dalam menegakkan tahapan. Sejalan dengan itu juga tentu mencatat ya peristiwa-peristiwa penting terjadi yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan. Pada intinya demikian. Intinya itu penyatuan ini ya, ada penyatuan undang-undang. Betul. Nah, kalau sudah bicara mengenai penyatuan undang-undang, itu apakah sama artinya dengan memotong jumlah undang-undang yang sebelumnya mesti ada? Saya lihat, tapi ini mungkin saya tidak ahlinya dan hanya mengikuti perkembangan secara saja. Undang-undang pemilu tidak bisa dibentuk seperti halnya konsep omnibus law, karena undang-undang yang menyangkut soal yang sangat prinsip, ya, menyangkut aspek konstitusional hak warga negara dan menyangkut juga hal-hal yang strategis dalam undang-undang kita. Maka sebetulnya ya dengan membentuk undang-undang yang baru itu bisa dimulai dari sebagaimana usulan saya, dimulai dari kualifikasi pilkada langsung sebagai pemilu, kemudian dengan memilih konstruksi model yang tepat, yang relevan, lalu dirumuskan pengaturannya. Nah, sebetulnya tidak banyak hal yang berubah dari apa yang ada, gitu ya. Dengan kata lain, ya, mohon maaf kalau saya salah, ini sebetulnya kan semacam kualifikasi antara pilkada dengan pemilu ya, dengan memberikan satu perumusan baru tentang konsep-konsep yang bertentangan atau berbeda satu sama lain ke dalam perkembangan yang baru sehingga lebih mudah untuk diterima. Jadi karena di sana penting itu pembentukannya harus juga dilakukan sebagaimana tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak ada kajian akademisnya, ada partisipasi masyarakat dan sebagainya.
dan ini momentumnya cukup. Saya bayangkan ketika Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak nasional 2029 ya. Nah, ketika ini dimulai dari 2025 dan dijalankan secara konsisten, itu akan memang demikian karena mungkin sejauh yang saya tahu, Komisi 2 pernah berinisiatif mengajukan naskah akademik dan rancangan undang-undang pemilu. Tetapi karena situasi yang belum memungkinkan dan belum ada satu pandangan ya internal DPR, maka sudah pernah masuk prolegnas, tapi tahun berikutnya tidak masuk lagi. Jadi saya mengikuti dalam jadi demikian. Nah, jadi ketika Promogenus presentasi, yaitu kalau tidak salah, ya, sempat mengungkapkan tentang pemilu yang mensejahterakan. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilu yang mensejahterakan itu ya seperti contohnya ya ketika menjelang penyelenggaraan pemilu ada rakyat tertentu yang isi dompetnya meningkat. Kemudian yang kedua, ini masih contoh juga penjualan sembako dalam partai besar itu meningkat. Ya, yang dimaksudkan dengan partai di sini adalah bukan partai politik. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin tentu yang dimaksud dalam perda ini tidak seperti yang tadi ya. Nah, kenapa pemilu ini sudah saatnya ya dihubungkan dengan istilah media? Karena kalau kita lihat hakikat pemilu itu sendiri sebetulnya adalah pelaksanaan program rakyat dalam suatu negara hukum yang demokratis ya tentu untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Nah, sudah saatnya Indonesia untuk kembali kepada tujuan hidup bernegara di dalam menyelenggarakan pemilu. Sehingga pemilu itu tidak hanya pemilu, dan pemilu juga tidak didominasi ya oleh praktek-praktek kapitalisme ya, begitu. Dan itu saya tulis sehingga kemudian ke depan bisa mensejahterakan. Saya mengatakan bahwa pemilu ini kan menghasilkan pemimpin ya, menghasilkan visi-visi yang dikampanyekan kepada masyarakat sebelum beliau terpilih. Saya membayangkan kalau pemilu ini dilaksanakan dengan baik, maka selain rakyat akan memiliki pemimpinnya dari hasil pemilu ini, maka rakyat juga akan memiliki program pembangunan. Dimulai dari program pembangunan nasional, program pembangunan daerah yang provinsi sampai kabupaten kota. Sehingga saya baca bukunya Pak Dr. Palguna ya, proses itu ya, saya kira harus dibayangkan bahwa serta jalan memberikan pelan bagi pemilu. Karena inilah cara konstitusional, cara legal untuk memperbaiki negara. Nah, kalau nanti dilakukan tidak perlu pemilu lalu visi-visinya masuk ya, tidak secara resmi ke pemerintahan, nah, itu nanti bisa disoal. Kira-kira mimpi besar seperti itu tentu yang masih banyak kekurangan, jadi banyak perlu disempurnakan untuk bagaimana gagasan ini bisa. Jadi bagaimana mewujudkan negara kesejahteraan itu melalui pemilu. Karena pemilu menghasilkan pemimpin, pemilu menghasilkan visi-misi, pemilu menghasilkan program baik rencana pembangunan jangka panjang nasional, jangka menengah nasional maupun jangka panjang daerah juga menjadi juga. Cukup waktu saya kemarin. Hadirin bersama bunyi kebasa.
dengan judul disertasi rekonstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah menuju tata kelola pemilihan umum serentak yang baik, dinyatakan lulus. Dengan predikat sangat memuaskan serta dengan IPK 3,9. Masa studi 6 tahun 6 bulan. Jadi dapat bonus yang kuliahnya. Kepada saudara Dewa Gede Biaksara Kasandi, mulai saat ini dapat menggunakan gelar Doktor Ilmu Hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Pada saudara diserahkan perusahaan yang dimaksud. Acara selanjutnya adalah penyerahan tanda lulus doktor baru oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana kepada Dr. Dewa Kadelia Sara Kasandi. Dipersilakan untuk maju ke depan. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan dan penghargaan kepada Tim Fungsi Promotor. Terus ilmu hukumnya dulu. Beliau kuliah di sini S1 ketemu dengan saya. Jadi pada saat itu saya ketemunya agak-agak enak gitu. Jadi menolak. Tapi akhirnya ketemu di S3. Saya selalu menanyakan tentang progres Pak Dr. Dewa, termasuk proses hal-hal yang di administrasi. Jadi saya support semua itu. Dan yang terakhir mungkin yang paling catatan berharga hari ini, jika saja Pak Dr. Dewa tidak menyelesaikan di minggu ini, tentu lewat waktu. Jadi kita punya di S3 itu aturan dari itu 7 tahun gitu. Jadi kalau sudah lewat 7 tahun baik hilang dari PDDP data itu. Jadi kami bekerja keras gimana supaya bisa tidak menginjak 7 tahun itu sudah selesai. Mungkin ini karena kan sudah disebut Pak Dewa orangnya baik, amal, sehingga dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan kesempatan soal itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Sampai jam 1 kurang lagi sedikit ini kita sama-sama masih dari sini. Saya tutup sidang terbuka dari Bapak Dr. Dewa ini dengan meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan penyelenggaraan sidang. Om Santi 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 Om Santi.